Shalom, para pemirsa di seluruh tanah air di Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali dengan acara kita tentang firman Tuhan. Tentu pada hari-hari yang lalu kita sudah membahas firman Tuhan, dan kita akan bertemu pada saat ini dengan topik yang berbeda tentunya. Dan saya berharap saudara-saudara pemirsa di seluruh tanah air pada saat ini dalam keadaan bahagia dan sejahtera. Dan kembali kami akan perkenalkan narasumber kami, yaitu Bapak Adri Kaunang yang kita sudah bertemu pada hari yang lalu. Baik para pemirsa, tentunya dengan topik kita pada hari ini yaitu judulnya Sambutan Kasih. Satu bahasa, satu kata yang sangat indah kita dengar, yaitu dengan kata kasih. Untuk itu kita langsung tanyakan kepada Bapak Adri Kaunang mengenai kasih ini. Pak Adri, kita sangat tertarik pada hari ini, yaitu mengenai kata kasih. Sebetulnya definisi kasih itu sebesar apa, Pak Adri? Terima kasih. Shalom para pemirsa yang ada di tanah air, yang sementara menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan terjadi bagi kita semua, baik yang ada di sini maupun di tempat saudara dan saudari yang kami cintai. Saudara dan saudari, kalau kita melihat satu bahasa, satu kata, saya tertarik untuk membacakan kutipan dari seorang penyair mengatakan atau menulis bahwa mengasihi sama dengan hidup, dan hidup sama dengan mengasihi. Bila mana kita dikasihi oleh orang lain, maka perasaan kita tentu sangat-sangat bahagia. Bila mana kita menghadapi orang yang tidak mengasihi kita, maka perasaan kita bila diukur dengan senyuman atau kata-kata akan menjadi satu hal yang memprihatinkan. Itulah sebabnya saya mengajak kita kepada satu bahasan jawaban yang mengandung arti. Di dalam buku Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ibu Yuni, saya tertarik untuk memberikan beberapa contoh. Bila mana seorang yang ingin belajar tentang piano, maka dia akan datang kepada pakar piano untuk mempelajari bagaimana dia bisa bermain piano dengan baik. Bagaimana, Bu Yuni? Oke. Luar biasa, Pak. Yang kedua adalah, bila mana dia ingin bermain golf dengan baik, Bu Yuni, dia akan datang kepada seorang pelatih untuk belajar bagaimana cara bermain golf itu dengan baik. Para pemirsa yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jawaban yang sederhana bahwa Allah adalah pakar kasih itu. Allah adalah sumber kasih itu. Dan Allah sanggup untuk memberikan kasih itu untuk kita pelajari pada saat ini. Itulah definisi kasih, Bu Yuni. Sangat luar biasa, Pak Adri. Kalau kita mengetahui bahwa sumber kasih itu adalah Allah sendiri. Ya, Bu Yuni. Tapi kadang-kadang, apakah alasannya kita mengetahui bahwa sumber kasih itu ada Allah sendiri? Ya. Tapi kadang-kadang kita dalam menuntun untuk pelayanan kasih ini, Ya. kadang-kadang sukar sekali atau ada satu sandungan. Kenapa kadang-kadang kita mengajak orang untuk pelayanan kasih ini dalam jangka yang panjang, kadang-kadang sukar untuk memotivasinya. Bagaimana memotivasi kepada semua kita supaya kita tuh memberikan pelayanan kasih itu dengan segenap hati kita? Ya, terima kasih Bu Yuni. Pelajaran yang baik, pertanyaan yang baik. Kasih itu bisa menjadi lifestyle, cara hidup kita semua di mana kita berada jika kita mengetahui sumber kasih itu. Saudara dan saudari para pemirsa yang ada di tanah air, sumber kasih itu adalah firman Allah. Bila mana kita ingin untuk mempraktekkan kasih itu kepada orang lain, maka yang pertama, Ibu Yuni, kita lihat dulu bahwa kasih itu bersumber dari firman Allah. Bila mana kita mencintai firman Tuhan, Alkitab yang saudara dan saudari pegang di rumah masing-masing, saudara pelajari, maka saudara akan masuk kepada satu ringkasan bahwa saudara adalah hamba dari firman itu. Artinya bahwa bila mana saudara mau mendengarkan apa kata firman,
Artinya bahwa saudara sudah diperlengkapi dengan firman itu. Dan ego, cara berpikir Anda, saudara dan saudari akan hilang. Otomatis kita sudah berani untuk memberanikan diri membawakan kasih itu kepada orang lain, karena kita sudah mengisi gelas kosong atau kehidupan kita sudah kosongkan dengan kehidupan yang lama, diisi dengan firman Allah. Maka firman Allah itulah yang membawa saya dan saudara untuk melakukan kasih itu kepada orang lain. Jadi tidak ada batasan lagi. Tidak ada yang mengatakan bahwa, oh, ini adalah cara berpikir saya. Saya kadang-kadang melihat orang, kalau orang kaya saya datang, dan ingat, orang kaya itu bukan salah ya. Tetapi bagaimana kita memilah-milah, kita membuat segmen-segmen yang berbeda dengan cara berpikir kita, dan bila mana ada kasih dari firman Allah ini, kita tidak memandang ras lagi. Hitam, putih, kuning, merah, berlatar belakang apa saja, dengan kita sudah diisi gelas kehidupan kita dengan firman Allah, maka kasih itu tidak ada lagi batasan-batasan yang sama seperti pertanyaan dari Ibu Yuni. Makasih. Haleluya. Pak Adri, sangat luar biasa. Puji Tuhan, puji Sehingga Tuhan. kita bisa mengerti seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Adri. Ya Pak Adri, ada satu pertanyaan seperti ini. Dikatakan dalam firman Tuhan, seolah-olah kita banyak yang berpikir, mungkin termasuk saya pun kadang berpikir, apakah kasih itu diberikan secara gratis kepada kita, sehingga kita menganggapnya kalau berikan gratis itu tidak ada tanggung jawab kita. Nah, setelah kasih ini diberikan kepada kita oleh sumbernya, apakah kita mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kasih ini kepada orang lain? Ataukah karena kita merasa bersalah, Tuhan sudah mengasihi kita, kemudian kita melakukan kasih ini karena terpaksa? Ataukah memang kita mempunyai satu tanggung jawab? Bagaimana kita untuk melayani kasih ini kepada orang lain? Oke, pertanyaan ini bersumber dan jawaban ini bisa kita baca di dalam buku atau firman Allah yang kita pegang bersama-sama. Di dalam buku 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, ayat yang ke-18, ayat yang ke-19. Pemirsa, saya akan membacakan secara berurutan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ibu Yuni, ini paragraf yang pertama. Ayat yang berikut, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara dan saudari pemirsa yang ada di tanah air, Allah begitu baik. Allah adalah bukan seperti seorang pakar piano, bukan seorang pakar sepak bola, tetapi Allah memberikan kasih itu untuk supaya kontribusi kasih itu dapat membawa kita di dalam satu perjalanan iman dan keselamatan. Inilah yang menjadi momentum bagi kita untuk tidak berlama-lama dan tidak terbiasakan untuk mengatakan, oh, itu adalah bagian hamba Tuhan. Tetapi yang menjadi momentum bagi kita adalah kita ingin dan rindu untuk menjalin rekonsiliasi dengan Allah. Ingat, kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih saya kepada binatang kesayangan Anda atau teman saudara bisa berubah. Tetapi kasih Allah, ingat saudara, tidak berubah. Itulah sebabnya dikatakan kasih agape atau Yehova Jireh. Allah sudah mempersiapkan kasih itu kepada kita, dan tentunya kasih itu tidak dibayar dan hanya melalui kematian Yesus kita sanggup untuk diselamatkan melalui kasih agape ini. Ingat, mulai hari ini, pertanyaan dari Ibu Yuni yang luar biasa. Kita tidak ada beban, tidak ada masalah, tidak perlu takut rasa apa dan rasa ini. Tetapi yang menjadi tugas kita adalah kasih Allah itu akan menyelamatkan kita, dan kita harus menyelamatkan orang lain untuk menuju kepada kasih yang sempurna. Amin. Amin. Sangat-sangat luar biasa. Haleluya, Pak Bu Yuni. Pak Adri, di sini pun saya ingin melihat bahwa kalau kasih itu ada, apakah itu hanya terucap oleh kata-kata saja, atau kita harus melakukannya? Jadi kasih itu harus bersama-sama dengan perbuatan. Jadi apakah kasih itu boleh dipenggal? Kasih sendiri, perbuatan sendiri, atau kasih itu harus bersentuhan atau paralel dengan perbuatan? Ya, terima kasih. Saudara dan saudari, kalau kita lihat kasih dan perbuatan itu
secara kacamata umat Kristiani adalah bersumber dari Bapa. Allah sudah mengirimkan, saya ulangi lagi, Allah sudah mengirimkan anak yang tunggal untuk mati di Bukit Golgota. Itu adalah wujud dari kasih dan perbuatan. Ingat, inilah dasar utama sebelum kita berpindah kepada aplikasi manusia. Bila mana saya dan saudara kehilangan seorang anak yang dikasihi, mungkin dia keluar rumah dan tidak pulang 1-2 hari. Tentunya cara berpikir, pola berpikir kita adalah saya harus datang mencari di mana dia berada. Adalah satu keyakinan bahwa kasih itu sudah terwujud di dalam pikiran saya untuk mencari anak yang hilang itu. Dan yang kedua, dengan kasih sudah terwujud, maka action, tindakan itu otomatis akan berjalan sesuai dengan rencana kita. Ingat, rencana kita adalah bukan temporary atau sementara. Rencana kita adalah perbuatan kasih, aplikasi kepada sesama manusia adalah karena kita sudah memperoleh keselamatan melalui kematian Yesus Kristus. Itu dulu Bu Yuni, summary yang luar biasa dari contoh Amin. saudara. Sangat luar biasa. Amin. Pak Adri, kalau kita lihat yang setelah dijelaskan oleh Pak Adri tadi, Amin, kita Bu Yuni. membayangkan bagaimana pada waktu Yesus berjanji Iya. akan memberikan kasih, tapi dia tidak berbuat ke dunia ini. Iya. Ternyata janji dia, Iya. kasih dia Iya. buktikan dengan perbuatannya, Iya. yang seperti Pak Adri katakan tadi, sudah Amin. turun ke dunia untuk menebus semua umat manusia. Nah Pak Adri, dalam hal ini kadang-kadang Iya. kita untuk mengasihi, apakah kita mulai kasih ini kita tebarkan dari mana awal yang terbaik, kemudian kita sebarkan kemana, dan bagaimana kita cara proses untuk mengasihi satu dengan yang lain? Oke, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Yuni. Saudara dan saudari pemirsa yang ada di tanah air, kalau kita melihat bahasan-bahasan pada saat yang indah ini, maka kita akan mendapati bahwa ada 3 jenis kasih yang umum. Yang pertama adalah dalam bahasa Yunani, saya kutip, adalah kasih filio. Cinta antara sahabat. Saya mencintai Ibu Yuni, saya mencintai teman-teman yang ada di Manado, di Aceh, dan di daerah-daerah lainnya, karena terikat sahabat. Kebineka tunggalan itu disatukan di dalam wujud bahwa kita mencintai apa? Bangsa dan negara Indonesia yang tercinta. Yang kedua, kalau kita masuk kepada kasih yang dinamakan storge, kasih orang tua. Tentunya kita dilahirkan karena kasih yang luar biasa dari orang-orang tua kita di mana kita berada. Namun yang perlu kita ingat saat ini adalah kasih yang tidak pernah ataupun dibeli, dijual, dinegosiasi adalah kasih agape. Itulah wajib dan tugas kita untuk mengatakan kepada diri sendiri dan orang lain, inilah tugas yang utama, bahwa kasih ini adalah untuk kita saat ini, untuk hari esok, dan sampai Yesus datang kedua kali. Inilah garis-garis pemisah yang harus kita sortir, bahwa kalau kasih filio, kasih storge, kasih eros, itu dapat dibatasi dengan waktu dan momentum. Tetapi kasih agape, tidak ada yang bisa memotong garis itu, kecuali tugas kita adalah memahami kasih itu dan melakukan kepada sesama manusia. Sangat luar biasa Pak Adri. Amin. Ya, begitu banyak macam kasih yang sudah dijelaskan Macam-macam tadi. kasih, Bu. Tetapi yang terindah adalah kasih agape tadi. Iya, haleluya. Baik Pak Adri, Ya. pembahasan kita Amin. kita akan teruskan nanti Ya, Bu Yuni. setelah acara yang satu ini. Shalom kepada sahabat-sahabatku yang tercinta dan umat-umat Tuhan di seluruh tanah air. Setelah menyaksikan pekabaran firman Tuhan, salah satu pekabaran modern kita adalah sebuah buku yang berjudul Kemenangan Akhir yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang berisi mengenai nubuatan-nubuatan yang telah digenapi serta kebangunan rohani modern. Mari kita membagikan kepada sahabat-sahabat kita
dan teman-teman di sekeliling kita. Tuhan memberkati. Masih bersama-sama dengan kami dalam acara mempelajari firman Tuhan ini. Kembali lagi Pak Adri, kita teruskan pelajaran kita yang sangat indah ini hari ini. Amin. Mengenai kasih yang sungguh-sungguh luar biasa yang sudah Pak Adri jelaskan tadi. Pak Adri, bila mana kasih sudah kita punyai, kemudian kita tadi sudah diajarkan bagaimana caranya kita memberikan kasih juga kepada orang lain. Kadang-kadang dalam kehidupan kita terperangkap oleh satu kata yang nama legalisme. Nah, kira-kira Pak Adri boleh jelaskan apa sih kata perangkap yang menyatakan bahwa dalam agama ini ada orang katakan agama legalis? Boleh Pak Adri jelaskan tentang ini? Terima kasih Bu Yuni, pertanyaan yang luar biasa, dan tentunya pertanyaan ini adalah berlaku bagi situasi dan kondisi di mana kita berada. Legalisme ini adalah nilai plus. Bila mana kita melakukan satu tugas dan tugas itu mengandung sistem dan prosedur, maka inilah yang disebut dengan legalisme. Pekerjaan itu bila mana kita sembrono, tidak bisa melakukan sesuatu dengan peraturan, maka kita akan memasuki kepada satu kehidupan atau pekerjaan yang membawa kita kepada kehancuran. Tetapi Bu Yuni, saya tertarik untuk membacakan definisi dari legalisme. Saudara dan saudari, definisi dari legalisme adalah diambil dari Kamus Kekristen, menggambarkan sikap orang yang mempercayai bahwa penurutan mereka terhadap kehendak Allah sedikit banyak telah mempengaruhi Allah untuk membenarkan mereka. Jadi mereka menganggap bahwa sesuatu yang mereka lakukan adalah benar menurut mereka, dan maunya mereka orang lain juga mengikuti apa yang mereka rasakan bahwa itu benar. Itulah legalisme. Ada juga yang mengatakan bahwa agama saya benar karena kita sudah melakukan survei dan penelitian, dan agama itu juga menjadi tolak ukur bagi orang lain. Inilah Bu kira-kira di dalam bahasa-bahasa dunia tentang definisi dari legalisme itu. Bahwa setiap orang mau melakukan sesuatu, mau mengajar orang berdasarkan apa yang dia inginkan, Ibu Yuni. Kalau begitu Pak Adri, kita semakin jelas bahwa legalisme ini seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana caranya kita untuk menghilangkan pemikiran kita untuk dengan cara itu tentunya. Nah, dalam hal ini saya lihat di sini kalau legalisme ini seolah-olah pencapaian pribadi itu diutamakan. Tapi sebaliknya yang Pak Adi sudah jelaskan tadi tidak seperti demikian. Nah, bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita mengenai tentang kebenaran dan keselamatan ini, Pak? Ya, terima kasih para pemirsa. Sebelum saya masuk kepada jawaban yang ditanyakan oleh Ibu Yuni, kita lihat sisi buruk dari legalisme ini. Bila mana legalisme ini kita praktek terus setiap hari, maka akan menghasilkan dua hal: kekecewaan dan putus asa. Saudara dan saudari, para pemirsa yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bila mana kita sudah menghadapi dua hal ini, maka kita akan dihubungkan dengan satu hal lagi, dengan kesombongan. Saudara dan saudari, jawaban untuk memangkas hal-hal legalisme ini dapat dijawab melalui firman Allah. Saya akan bacakan kata Yesus di dalam buku Yohanes 6 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Saudara dan saudari, kalau saudara ada Alkitab di tangan saudara, di lemari saudara, di kamar saudara, cepat-cepat saudara ambil. Dan saudara catat, saudara baca bagaimana kunci sukses untuk supaya kita tidak masuk ke dalam perangkap legalisme modern saat ini. Dan inilah kata Yesus. Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus dalam ayat 29 kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dengan catatan begini, Bu Yuni, bila mana kita mempercayai seseorang,
maka tingkat kesempurnaan seseorang itu tidak dapat dibandingkan dengan Yesus. Tetapi bila mana kita percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat, maka di dalam Yesus ini ada kesempurnaan. Tidak ada dosa, tidak ada masalah-masalah negatif. Tetapi dalam Yesus ada kesempurnaan. Inilah yang menarik untuk kita semua, para pemirsa dan kami yang ada di tempat ini, untuk yakin dengan iman, yakin dengan kepercayaan kita bahwa Yesus adalah solusi untuk keselamatan kita. Dan tidak ada keterikatan legalisme di dalam Yesus. Karena apa yang Yesus lakukan adalah benar-benar teruji dan benar. Bila mana kita mengikuti apa yang Yesus katakan, otomatis kita akan digabungkan dengan tabiat yang Yesus miliki. Inilah salah satu pola yang bisa menyerang legalisme pribadi, legalisme modern, legalisme agama, dan legalisme lainnya hanya melalui apa yang disebut kata Yesus. Amin. Aduh Pak Adri, sangat luar biasa Amin. Perbincangan Puji kita Tuhan, hari Bu ini, Yuni. pelajaran Luar biasa. kita yang sangat-sangat indah sekali. Amin. Di mana tadi telah kita jadi termotivasi Pak di sini ya, bahwa dengan keterangan yang tadi Pak Adri berikan membuat kita bersuka karena kita tidak lagi tertindih, tidak lagi merasakan bahwa kita bersalah. Bahkan kita juga menjauhkan diri kita dari kesombongan dan kekecewaan bila mana kita mengikuti cara yang itu. Amin. Nah Pak Adri, kalau kita sudah menerima kasih, tentunya kita pernah punya pengalaman yang lalu, di mana dalam Alkitab pun tercatat bahwa kita pernah menjadi hamba dosa. Amin. Nah, dalam hal ini, bagaimana Pak Adri jalan keluarnya? Kita supaya dimerdekakan dan kita tidak menjadi budak lagi. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Yuni sangat menggetarkan saudara dan saudari dan kita semua yang ada di Santero, Indonesia. Berbicara masalah budak sangat menarik. Kalau kita lihat satu sosok di dalam firman Allah yang namanya Yusuf. Dia seorang budak yang dijual oleh kakak-kakaknya masuk kepada pasar budak. Kalau berbicara tentang budak, maka setiap orang berhak untuk membeli dan menggunakan budak itu sesuka hati. Ingat, seorang budak tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Seorang budak tidak dapat melepaskan kehidupan dari kekuasaan orang lain. Karena budak tugasnya adalah yes, ya, oke, siap, lakukan kerja di mana dia berada. Kita akan rubah cara berpikir kita tentang budak yang dimaksudkan di dalam firman Allah. Dan pada saat ini saya tertarik untuk supaya kita merdeka dari budak dosa dengan catatan kita harus dibebaskan, kita harus dimerdekakan, kita harus diselamatkan, kita harus diangkat, kita harus dilahirkan kembali hanya melalui pengosongan dan berserah diri kepada Tuhan Yesus. Itulah budak menurut firman Allah. Bebas dari dosa bukan dengan kekuatan kita, tetapi hanya berserah kepada seorang Tuhan adalah Yesus Kristus. Haleluya. Baik Pak Adri. Ya, oke Bu Yuni. Setelah tadi dijelaskan, tentu semua kita masing-masing tidak mau untuk menjadi budak. Amin. Betapa luar biasanya, betapa sengsaranya menjadi seorang budak. Tetapi begitu luar biasanya, Yesus telah mengangkat kita tidak menjadi budak lagi. Amin. Nah, andai kata kalau kita sudah menjadi budak, apa yang dapat kita harapkan, apa yang kita dapatkan kalau sudah kita terhindar dari perbudakan ini? Terima kasih. Kata kunci saya tertarik untuk membacakan. Dikatakan bahwa orang Kristen yang waspada adalah orang Kristen yang bekerja. Inilah tugas seorang budak. Sudah didamaikan melalui kasih Yesus, kita harus bekerja, berusaha dengan rajin untuk melakukan segala perkara dalam kuasanya demi kemajuan Injil. Para pemirsa, inilah yang perlu saudara garis bawahi. Saudara-saudara telah dibebaskan dari dosa. Saudara tidak memiliki tujuan yang permanen karena dosa. Tetapi Yesus sudah mati di Bukit Golgota untuk saya dan saudara. Amin. Tugas kita adalah sangat sederhana.
Apa yang saudara rasakan, apa yang saudara tahu tentang firman Allah yang bersumber kepada Yesus adalah untuk memajukan Injil kepada semua kawan kita di mana kita berada. Sementara kasih akan penebusnya bertambah, demikian juga halnya dengan kasih kepada sesama manusia. Sangat berhubungan antara vertikal dan horizontal love. Amin. Allah sudah memberikan kasih kepada kita melalui kematian Yesus. Kita sudah dimerdekakan dari budak dosa melalui Yesus Kristus. Tugas kita adalah apa? Percaya menurut sesuai apa yang Yesus perintahkan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bu ya. Amin. 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 Sangat luar Haleluya. biasa. Puji Tuhan. Ya, Pak Adri, mungkin pelajaran kita yang kita tayangkan setiap saat. Amin. Di sini hanya beberapa persen saja sebenarnya. Dan kita mengajak pada para pemirsa untuk mendalami, membaca, kemudian melakukan penelitian yang lain-lainnya, dan rajin membaca firman Tuhan. Amen. Bukan saja hanya melihat acara kita ini, tentu Pak Adri ya. Betul. Yang lebih baik lagi di setiap saat, setiap kesempatan. Amen. Biarlah kita masing-masing mempunyai kesempatan untuk memperdalam lagi mengenai firman Tuhan. Amin. Saya ingin memberikan beberapa poin inti. Iya, oke. Saudara pemirsa boleh catat di rumah. Yang pertama adalah pelajaran kita tentang kasih bisa dijabarkan di dalam setiap aspek talenta yang saudara miliki. Seorang petani, seorang pelaut, seorang sarjana ekonomi, akuntan, engineering, dan semua potensi-potensi yang Tuhan sudah berikan bagi Anda. Anda harus ingat yang pertama adalah kasih agape adalah tanpa syarat. Kasih agape tidak mencintai dirinya sendiri. Kasih agape adalah bersifat universal. Kasih agape adalah mempersatukan semua manusia untuk menuju ke dalam kerajaan surga. Amin. Kasih agape adalah bersifat inisiatif. Kasih agape adalah menerima tanggung jawab yang tidak sama dengan tanggung jawab manusia yang sementara. Dan kasih agape adalah proaktif. Dan kasih agape adalah tidak memilih-milih orang, tetapi pilihannya adalah bagaimana membawa manusia yang berdosa menuju ke dalam kerajaan surga. Dan kasih agape itu tidak pernah berubah. Inilah ciri khas dari tabiat surga yang diwujudkan di dalam kasih. Dan kasih itu dapat kita lihat melalui proses kematian Yesus. Ingat, tugas kita adalah bagikanlah pengalaman Injil melalui pribadi saudara mengenai kasih Allah dan bagaimana Anda dapat mengenali kasih itu secara pribadi. Baik Pak Adri, sangat luar biasa. Amin. Amin. Haleluya Bu Yuni. Amin. Puji Tuhan. Pak Adri, pelajaran kita ini sangat menguatkan kita masing-masing. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Amin. Yang sudah tahu kita harus melakukannya tentunya. Betul. Pak Adri, pelajaran kita hari ini sangat-sangat luar biasa. Amin. Biarlah kita boleh dikuatkan. Dan untuk itu Pak Adri, sebelum kita menutup acara kita ini, biarlah boleh kiranya Pak Adri untuk membawakan dalam doa untuk kita semua, para pemirsa di seluruh Indonesia, supaya kita dapat dikuatkan oleh kasih Tuhan yang sudah dijelaskan tadi. Amin. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang luar biasa melalui kematian Yesus di Bukit Golgota. Ya Bapa, ya Allah yang ada dalam kerajaan surga, biarlah penuhi hati kami, saudara dan saudari yang ada di Santero, Nusantara Indonesia yang tercinta. Berikan mereka kasih Allah yang sempurna, kuasa Roh Kudus yang sempurna, sehingga mereka dapat memahami bahwa kasih itu sanggup untuk menyelamatkan kehidupan kami semua untuk dibawa ke dalam kerajaan surga. Ya Bapa yang ada di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia yang kami kasihi dan tentunya yang kami cintai, pelajaran kita untuk firman Tuhan saat ini sampai di sini, dan kita akan berjumpa kembali
pada hari-hari yang berikut, tentunya dengan topik yang berbeda, tapi narasumbernya tetap Pak Adri Kaunang. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih Bu Yuni.